Puji Tuhan, saudari, kita kembali melanjutkan di dalam pembahasan Thanksgiving Conference 2024 atau konferensi perbauran Hari Ucapan Syukur 2024. Adapun judul utama di dalam pembahasan kali ini adalah menempuh kehidupan orang Kristen dan kehidupan gereja di bawah pemerintahan Allah bagi ekonomi Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam edisi kali ini kita ada sedikit revisi mengenai judul utama di dalam berita ini. Kalau judul sebelumnya adalah menempuh kehidupan Kristiani dan kehidupan gereja di bawah pemerintahan Allah bagi ekonomi Allah, ada sedikit revisi yaitu kata menempuh kehidupan Kristiani. Adapun kita sedikit merevisi dengan judul Menempuh Kehidupan Orang Kristen. Karena kalau berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata Kristiani mengandung arti bersifat Kristen. Dan kita akan lebih tegas di sini mengatakan bahwa ini adalah kehidupan orang Kristen. Jadi bukan hanya bersifat Kristen, tetapi memang ini adalah kehidupan orang Kristen. Puji Tuhan, kita masih melanjutkan di dalam pembahasan ini. Saudari, kami ingin menekankan kembali bahwa di dalam pembahasan ini ada tiga hal utama yang perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama adalah perkara pemerintahan Allah, dan yang kedua adalah ekonomi Allah, dan yang ketiga adalah kehidupan. Ya, secara praktis adalah menempuh kehidupan orang Kristen dan kehidupan gereja. Saudari, di dalam pembahasan ini kita perlu jelas terlebih dahulu, kita jangan tergesa-gesa di dalam aspek praktis, tetapi kita perlu mengenal mengenai pemerintahan Allah. Bahwa pemerintahan Allah ini diambil dari surat-surat kiriman Rasul Petrus. Dan semua surat kiriman Rasul Petrus yaitu ekonomi Allah. Maka kita dapat melihat bahwa seluruh pembahasan surat-surat kiriman Rasul Petrus berada di bawah pemerintahan Allah bagi ekonomi Allah. Sehingga dalam pelaksanaan praktis bagaimana kita menempuh kehidupan orang Kristen dan kehidupan gereja. Dan kita akan melanjutkan di dalam berita yang kedua yang berjudul Menempuh Kehidupan Orang Kristen di bawah Pemerintahan Allah. Saudara-saudari, perlu diketahui bahwa berita yang pertama dan berita yang kedua sebenarnya adalah satu kesatuan, dan di dalam berita yang pertama, berita yang kemarin, adalah membahas mengenai pemerintahan Allah bagi ekonomi Allah. Dan di dalam berita kedua, berita ini kita melanjutkan mengenai aspek menempuh kehidupan orang Kristen di bawah pemerintahan Allah. Saudara-saudari, bagaimana pemerintahan Allah seperti yang kita ketahui di dalam berita yang pertama adalah melalui penghakiman Allah. Ketika kita sampai pada kata pemerintahan Allah, kita boleh menggunakan ilustrasi seperti seorang anak yang mempunyai teman dan akhirnya karena temannya ini seorang anak kembali atau pulang ke rumahnya larut malam. Maka orang tuanya menjalankan pemerintahannya ya melalui penghakiman anaknya untuk sejangka waktu tidak boleh keluar pergi bersama temannya. Nah, penghakiman dari orang tua kepada anaknya inilah pemerintahan ya. Jadi kita dapat melihat bahwa pemerintahan Allah adalah melalui penghakimannya. Baik, kita akan melanjutkan. Di dalam berita yang kedua ini ada judul dan ayat penting. Saudara, di dalam berita ini ada dua hal besar ya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah perkara pemerintahan Allah, dan yang kedua adalah kehidupan orang Kristen. Adapun kita perlu melihat bahwa di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 7 mengatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatan setiap orang, maka hendaklah kamu berperilaku dalam ketakwaan selama kamu menumpang di dunia ini. Dan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 17 dikatakan, karena tiba saatnya penghakiman dimulai dari rumah Allah.
Dan di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6 mengatakan karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat. Saudara-saudari, di dalam 3 ayat ini kita dapat melihat pemerintahan Allah di bagian mana. Mari kita melihat. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17 kita dapat melihat pemerintahan Allah adalah yaitu melalui Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang. Nah, menghakimi semua orang ini adalah pemerintahan Allah. Ya. Maka sikap kita bagaimana? Kita perlu berperilaku dalam ketakwaan. Nah, definisi ketakwaan ini adalah menghormati Allah, memperhatikan dan menghargai Allah dalam segala hal. Ya, ini artinya adalah takwa ya. Jadi kita perlu menghormati Allah, memperhatikan dan menghargai Allah dalam segala hal. Lalu kemudian di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 17 di sana juga ada pemerintahan Allah, yaitu perkataan penghakiman dimulai dari rumah Allah. Ini adalah perkara pemerintahan Allah. Dan di dalam pasal 5 ayat 6 di sana dikatakan bahwa rendahkanlah dirimu di bawah tangan Allah yang kuat. Nah, tangan Allah yang kuat mengacu kepada penghakimannya. Namun di aspek yang lain, lengan Allah adalah untuk menopang, ya, untuk menopang setiap kaum beriman yang mengalami kelemahan. Amin. Dengan demikian kita dapat melihat inilah pemerintahan Allah. Selanjutnya kita dapat melihat kehidupan orang Kristen. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 dan 24 dikatakan, sebenarnya untuk inilah kamu dipanggil karena Kristus juga menderita untuk kamu, yang meninggalkan salinan tulisan supaya kamu dapat mengikuti jejaknya, supaya kita setelah mati terhadap dosa-dosa dapat hidup terhadap keadil-benaran. Nah, saudara-saudara, kita dapat melihat di dalam bagian ini, ya, Kristus juga menderita untuk kamu, yang meninggalkan salinan tulisan. Meninggalkan salinan tulisan ini adalah mengacu kepada teladan. Ya, salinan tulisan itu seperti kertas karbon, ya, yang menjadi tindasan. Maka kita dapat mengatakan bahwa Kristus menderita untuk kita, meninggalkan teladan supaya kita mengikuti jejaknya. Puji Tuhan bahwa kehidupan orang Kristen adalah kehidupan yang mengikuti jejak dari Kristus. Puji Tuhan, ya, supaya setelah mati terhadap dosa-dosa kita dapat hidup terhadap keadil-benaran. Kemudian di dalam pasal 4 ayat 19 dikatakan, karena itu hendaklah mereka juga menderita menurut kehendak Allah, ya, menyerahkan jiwa mereka kepada Pencipta yang setia. Dan kita dapat melihat perkara penderitaan menurut kehendak Allah. Saudara-saudari, orang Kristen ada 3 hal kenapa dia menderita. Yang pertama adalah karena dianiaya, dan yang kedua karena diuji, dan yang ketiga adalah menderita menurut kehendak Allah. Kiranya kita semua boleh berbagian di dalam perkara ini, dan sebenarnya inilah kehidupan orang Kristen. Baik, kita akan melanjutkan di dalam struktur dan garis besar. Yang pertama adalah di dalam bagian yang pertama, di bawah pemerintahan Allah. Kita dapat melihat pemerintahan alam semesta Allah. Kapital A sampai dengan B adalah pokok surat 1 dan 2 Petrus berhubungan dengan pemerintahan Allah. Dan kapital C sampai E adalah Allah melaksanakan pemerintahannya melalui penghakiman. Dan kemudian di dalam Romawi yang kedua kita dapat melihat kemustikaan tulisan Petrus. Kemustikaannya terletak pada bagaimana Rasul Petrus memadukan kehidupan orang Kristen dan pemerintahan Allah. Saudara-saudari, kita dapat melihat di dalam bagian ini, kapital A dan B, bahwa di dalam surat 1 Petrus, kita dapat melihat bagaimana pemerintahan Allah dengan kehidupan. Sedangkan di dalam surat 2 Petrus, pemerintahan dan persediaan. Bagaimana Allah menjalankan pemerintahannya, dia juga menyuplai kaum beriman. Puji Tuhan atas perkara ini. Kemudian bagaimana menempuh kehidupan orang Kristen, kita dapat melihat di dalam Romawi yang ketiga dan yang keempat di dalam garis besar
buku FKKP kita. Di dalam Romawi yang ketiga, kita dapat melihat bagaimana Tuhan Yesus menempuh kehidupan insani di bawah pemerintahan Allah. Maka kita dapat melihat Tuhan Yesus sebagai teladan kita menempuh kehidupan orang Kristen. Dan Romawi yang keempat adalah kita. Bagaimana kita menempuh kehidupan orang Kristen di bawah pemerintahan Allah. Maka kita perlu mengikuti jejak Tuhan, ya, dengan Tuhan sebagai teladan. Dan bagian B, bagaimana kita berperilaku dalam ketakwaan yang kudus. Dan kemudian kapital C, kita perlu merendahkan diri di bawah tangan Allah yang kuat. Perkara merendahkan diri ini bukan satu kali, dua kali merendahkan diri. Justru karena kita mengetahui bahwa alamiah kita mudah sekali sombong ketika dalam kondisi yang nyaman, dalam kondisi yang mengenakkan secara daging. Ketika disanjung, mudah sekali untuk tidak merendahkan diri. Tetapi bahwa bagaimana di dalam pemerintahan Allah kita senantiasa merendahkan diri, terus-menerus merendahkan diri di bawah tangan Allah yang kuat. Kiranya kita memuji Tuhan atas perkara ini. Bagaimana kita boleh merendahkan diri di bawah tangan Allah yang kuat. Kita boleh poin D, menyerahkan jiwa kita kepada Pencipta yang setia. Karena kita telah mati terhadap dosa-dosa, tujuannya apa? Yaitu agar dapat hidup kepada keadil-benaran. Puji Tuhan, kita akan melihat bahwa di dalam bagian yang pertama adalah mengenai surat-surat kiriman Petrus membicarakan pemerintahan alam semesta Allah. Ya, di sini kita dapat melihat pokok surat dari 1 Petrus, pokok surat dari 2 Petrus, dan bagaimana Allah melaksanakan pemerintahannya melalui penghakiman. Baik, kita akan melihat bahwa di dalam surat 1 Petrus, ya, dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2, yaitu orang-orang yang dipilih menurut pengenalan dini Allah Bapa dalam pengudusan roh itu yang membawa kepada ketaatan dan pemercikan darah Yesus Kristus. Kiranya anugerah dan damai sejahtera dilipat gandakan kepadamu. Saudari, kita perlu melihat bahwa perkara ketaatan. Taat ini taat kepada siapa? Melalui pembahasan ini kita mengetahui bahwa taat ini adalah kepada pemerintahan alam semesta Allah. Puji Tuhan atas perkara ketaatan ini. Dan kehidupan orang Kristen terutama adalah dalam penanggulangan Allah terhadap umat pilihannya. Amin. Maka kita dapat melihat di dalam surat 1 Petrus bagaimana ada pemerintahan Allah, ya, yang padanya kehidupan kita adalah belajar dalam kehidupan yang taat, ya, sehingga kita berada di bawah penanggulangan Allah. Pokok surat 2 Petrus kita dapat melihat beberapa hal. Yang pertama adalah di dalam pasal 1 ayat 1, mereka yang berbagian iman yang sama berharga dengan iman kami. Di sini kita dapat melihat perkara berbagian iman yang sama berharga, ya, iman yang sama berharga. Puji Tuhan. Kemudian di dalam ayat 3, kuasa ilahinya telah memberi kita segala sesuatu mengenai hayat dan kesalehan. Dan di dalam ayat 4, melalui kemuliaan dan kebajikan ini, dia memberi kita janji-janji yang berharga dan paling besar. Supaya melalui janji-janji ini, kamu dapat berbagian dalam sifat Allah. Di sini kita dapat melihat bahwa ini adalah persediaan ilahi, ya. Ini adalah persediaan ilahi atau supply. Kata persediaan ilahi ini adalah supply. Satu sisi ada pemerintahan ilahi, di sisi yang lain ada supply atau persediaan ilahi. Ini menunjukkan bahwa Allah mengelola kita. Dia menyuplai semua yang kita perlukan. Puji Tuhan, kita dapat melihat pemerintahan Allah di dalam surat 1 dan 2 Petrus. Kemudian bagaimana Allah melaksanakan pemerintahannya? Maka kita dapat melihat bahwa di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 17 mengatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatan setiap orang, maka hendaklah kamu berperilaku dalam ketakwaan selama kamu menumpang di dunia ini. Maka kita dapat melihat bahwa perkara penghakiman adalah pemerintahan Allah di dalam pelaksanaannya.
dan penghakiman itu dimulai dari rumah Allah. Maka kita dapat melihat bahwa surat-surat kiriman Petrus membicarakan pemerintahan Allah dan berulang kali menyebutkan Allah dan penghakiman Allah sebagai poin utama. Kiranya melalui surat kiriman Rasul Petrus yang terdiri dari 8 pasal secara keseluruhan dari surat 1 dan 2 Petrus, kita dapat melihat perkara penghakiman Allah. Penghakiman Allah adalah untuk melaksanakan pemerintahan Allah. Selanjutnya di dalam Romawi yang kedua, kita dapat melihat kemustikaan tulisan Petrus, terletak bagaimana dia memadukan kehidupan orang Kristen dan pemerintahan Allah. Mari kita melihat bahwa di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 45b bahwa Kristus menjadi roh pemberi hayat. Dan di dalam 1 Petrus pasal 4 19 versi literal 1.0 mengatakan karena itu hendaklah mereka juga menderita menurut kehendak Allah, menyerahkan jiwa mereka kepada pencipta yang setia. Puji Tuhan, bagaimana kehidupan orang Kristen adalah kehidupan berdasarkan roh pemberi hayat. Ya, roh pemberi hayat inilah menjadi segala sesuatu dasar dari kehidupan orang Kristen. Dan kita dapat melihat bahwa pemerintahan Allah, ya, Allah mengizinkan ya, bahwa orang Kristen juga menderita menurut kehendak Allah. Ya. Tujuannya adalah agar orang Kristen tunduk di bawah pemerintahan Allah. Dan kita dapat melihat bahwa Allah mengizinkan penderitaan ini adalah perkara pemerintahan. Kita melihat bahwa di dalam roh pemberi hayat, dia tinggal di dalam kita bagi kehidupan Kristen kita. Ya. Bahwa Allah Tritunggal menjadi roh pemberi hayat, dia tinggal di dalam kita adalah bagi kehidupan Kristen kita. Dan dia menjadi segala sesuatu yang kita perlukan. Dan Allah Tritunggal adalah pencipta alam semesta dan pengelolanya. Ini berhubungan dengan pemerintahan Allah. Puji Tuhan. Selanjutnya kita dapat melihat perpaduannya bahwa di dalam surat 1 Petrus pasal 1 ayat 17 mengatakan, dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatan setiap orang, maka hendaklah kamu berperilaku dalam ketakwaan selama kamu menumpang di dunia ini. Dan di dalam pasal 2 ayat 2 mengatakan, jadilah seperti bayi yang baru lahir, yang menginginkan susu firman murni, supaya olehnya kamu bertumbuh sampai kepada keselamatan. Ya. Untuk menanggulangi ciptaan lama, meskipun kita telah dilahirkan dari Allah, kita telah beroleh hayat rohani menjadi ciptaan baru, tetapi secara fakta kita berada dalam ciptaan lama. Ya, secara fakta lahiriah ya, kita masih ada dalam ciptaan lama. Maka inilah sebabnya kita memerlukan penanggulangan pemerintahan Allah. Secara fakta batiniah, ya sejak kita menerima hayat, ya kita memang adalah ciptaan baru. Tetapi di dalam lahiriah, kita berada dalam ciptaan lama. Betapa kita memerlukan penanggulangan pemerintahan Allah. Tujuannya adalah untuk pertumbuhan hayat. Ya, bahwa agar hayat orang Kristen bertumbuh, kita memerlukan penanggulangan pemerintahan Allah. Selanjutnya kita dapat melihat dalam Romawi yang ketiga bahwa Tuhan Yesus menempuh kehidupan insani di bawah pemerintahan Allah. Menyerahkan semuanya kepada Allah yang menghakimi dengan adil benar. Juga kita dapat melihat perkara menempuh kehidupan yang menerima ajaran. Di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 23 mengatakan karena Kristus juga menderita untuk kamu yang meninggalkan salinan tulisan supaya kamu mengikuti jejaknya. Dia tidak berbuat dosa dan tidak terdapat muslihat dalam mulutnya. Ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika dia menderita, dia tidak mengancam, tetapi menyerahkan semua kepada Dia yang menghakimi dengan adil benar. Ya, Tuhan selalu menyerahkan semua penghinaan dan luka yang diterimanya kepada Allah yang menghakimi dengan adil benar, membuat dirinya sendiri taat kepadanya. Dia sandar percaya kepada Dia yang adil benar, mengakui pemerintahannya. Saudara-saudari, kita perlu melihat perkara ini,
bahwa yang pertama adalah kita perlu melihat perkara teladan yang dikerjakan oleh Tuhan. Tuhan kita tidak berbuat dosa, tidak ada muslihat, dia dicaci maki, dia tidak membalas, dia menderita, tidak mengancam. Ada hal yang menarik, yaitu dia menyerahkan semua kepada dia yang menghakimi dengan adil benar. Oh, betapa kita melihat inilah teladan Tuhan kita. Dalam kondisi di bawah pemerintahan Allah atau di dalam penanggulangan, ya, dia menyerahkan kepada dia, ya, Tuhan kita menyerahkan kepada dia yang menghakimi dengan adil benar. Betapa sukacitanya kehidupan sedemikian. Kita dapat melihat juga bahwa di dalam Mazmur pasal 16 ayat 7 mengatakan, Aku memuji Tuhan yang menasihati aku. Sesungguhnya pada waktu malam isi hatiku mengajar aku. Yesaya pasal 50 ayat 4 mengatakan, Tuhan Allah telah memberikan aku lidah seorang yang dididik. Dia membangunkan telingaku supaya aku dapat mendengar seperti seorang yang dididik. Di sini kita dapat melihat, saudara-saudari, ya, bahwa perkara isi hatiku mengajar. Ya. Mengajar ini adalah memberi instruksi. Ya. Nah, bagaimana menerima instruksi. Kemudian kita dapat melihat bagaimana kita dididik. Ya. Perkara didikan ini adalah supaya mendengar seperti seorang yang dididik. Bagian batin Kristus memperingatkan dia melalui kontaknya dengan Allah. Bagian batin Kristus bersatu dengan Allah. Kiranya kita dapat melihat bahwa di dalam diri Tuhan sendiri, ya, diri Tuhan Yesus sendiri, di dalam batinnya dia senantiasa berkontak dengan Allah, bersatu dengan Allah. Dan di sana ada nasihat, ada didikan di dalam hatinya. Nah, kiranya kita melihat bagaimana teladan Tuhan ini dalam kehidupan orang Kristen. Kemudian di dalam Romawi yang keempat kita dapat melihat kita, setelah kita melihat Tuhan Yesus, kita dapat sekarang poinnya kepada kita menempuh kehidupan orang Kristen di bawah pemerintahan Allah. Yang pertama kita perlu mengikuti jejak Tuhan, ya, sebagai teladan kita. Kita telah ditinggalkan, ya, salinan tulisan supaya kita mengikuti jejaknya. Puji Tuhan bahwa Kristus telah menderita, dia meninggalkan salinan tulisan kepada kita agar kita mengikuti jejaknya. Kemudian bagaimana kita berperilaku dalam ketakwaan yang kudus. Maka kita dapat melihat bahwa Allah kita yang kudus telah memanggil kita, kita perlu menjadi kudus dalam seluruh perilaku. Ya. Di dalam perilaku kita adalah perilaku yang kudus. Di dalam sikap kita, kita perlu menjadi orang yang takwa. Ya, sikap kita takwa, perilaku kita kudus. Inilah yang perlu kita lihat di dalam kehidupan orang Kristen. Amin. Kemudian kita perlu merendahkan diri di bawah tangan Allah yang kuat. Puji Tuhan atas tangan Allah yang kuat. Ya, kita perlu senantiasa terus merendahkan diri, ya, di bawah tangan Allah yang kuat. Bukan berarti hanya satu kali ketika Allah menanggulangi kita, kita merendahkan diri. Tetapi setiap saat kita perlu belajar merendahkan diri di hadapan Allah. Amin. Mengingat bahwa manusia alamiah kita cenderung untuk sombong, cenderung untuk meninggalkan Allah, cenderung untuk ingin bebas dari pemerintahan Allah. Tetapi kita perlu nampak bahwa kita perlu senantiasa merendahkan diri kita di bawah tangan Allah yang kuat. Selanjutnya, kita perlu menyerahkan jiwa kita kepada Pencipta yang setia melalui perkara menderita, melalui kesulitan, penderitaan ini, kita menyerahkan, ya, jiwa kita kepada Pencipta yang setia. Sebagaimana Tuhan Yesus menyerahkan semua urusan kepada Dia yang menghakimi, ya, dengan adil benar. Kita juga perlu belajar menyerahkan, ya, jiwa kita kepada Pencipta yang setia. Kemudian kita dapat melihat bagaimana kita telah mati terhadap dosa-dosa agar tujuannya kita dapat hidup kepada keadil benaran. Puji Tuhan, kita melihat bahwa perkara ini membawa kita dapat hidup terhadap keadil benaran. Perkara kita menempuh kehidupan orang Kristen di bawah pemerintahan Allah adalah agar kita hidup terhadap keadil benaran. Kita menempuh kehidupan yang adil benar. Puji Tuhan,
Sungguh kehidupan demikian adalah kehidupan yang penuh dengan kemuliaan. Terakhir, sebagai penutup, kita dapat melihat di dalam berita yang kedua ini, kita dapat melihat pokok surat-surat kiriman Petrus ya adalah perkara pemerintahan Allah. Jadi bagaimana pemerintahan Allah dilaksanakan adalah melalui penghakimannya. Dan fokus utama dan struktur dasar surat-surat kiriman Petrus adalah Allah Tritunggal sebagai kenikmatan kita yang penuh untuk merampungkan ekonomi Allah. Ya, kita dapat melihat bahwa melalui pemerintahan Allah, melalui penanggulangan Allah, melalui penghakiman Allah, namun Dia juga menyediakan dirinya sendiri sebagai kenikmatan kita yang penuh, agar Dia dapat senantiasa menyalurkan dirinya kepada kita, sehingga kita boleh menjadi ekspresi penuhnya ya, untuk merampungkan ekonomi Allah. Dan isi yang terungkap dalam surat-surat kiriman Petrus tidak lain adalah perkara ekonomi Allah. Ya. Puji Tuhan, melalui perkara ini Allah dapat menyalurkan dirinya kepada kita menjadi segala sesuatu yang kita perlukan dan bahkan menjadi segala sesuatu kita dalam menempuh hidup orang Kristen. Dan kemustikaan tulisan Petrus adalah bagaimana dia memadukan kehidupan orang Kristen dengan pemerintahan Allah. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa perkara kehidupan orang Kristen dan pemerintahan Allah ini berjalan seiring, berjalan beriringan. Bahwa sesungguhnya kehidupan orang Kristen tidak mungkin terlepas dari pemerintahan Allah. Dan bagaimana Allah melaksanakan pemerintahannya adalah nyata di dalam kehidupan orang Kristen dan sangat berkaitan dengan kehidupan orang Kristen. Puji Tuhan, kiranya kita dapat mengapresiasi di dalam berita yang kedua ini, amen, adalah menempuh kehidupan orang Kristen di bawah pemerintahan Allah. Mulia bagi Tuhan. Amin.